wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlahi Akbar. Saya mahasiswa Wineran Riban Aceh, jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 210705087. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas final, yaitu membuat program sistem perbankan. Dapat kalian lihat di sini yaitu syarat-syarat pembuatannya. Yang pertama ada nama nasabah, nomor HP, saldo awalnya harus lebih dari 10 juta. Karena harus beda karena ada lebih dari satu nasabah. Jadi saya akan membuat 3 nasabah. Terus ada outputnya, berapa total menabungnya, pinjam sekian, masa barang suratnya, looping, terus ada cetak buku lagi, ada looping lagi, dan yang terakhir ada array untuk melihat riwayat transaksi pada hari ininya. Nah, sini ada note, harus menampilkan 3 nasabah, di mana tiap-tiap nasabah harus ada yang 1, 2, 3 keperluan cetak buku, harus ada 2 yang iya. Nah, sekarang kita masuk ke program Java-nya. Kita buat baru. Nah, ini kita hapus saja. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat integernya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada i untuk nomor nasabah. Sini saya menggunakan nomor nasabah supaya bisa menggunakan arraynya. Saldo awal, total pinjam untuk integernya juga, terus ada jumlah tabung, terus ada admin simpan, terus saya akan membuat lagi integer yang lagi supaya tidak bersemak kali ke kanan. Ada bunga simpan, terus ada jumlah pinjam, terus ada bunga pinjam juga, terus ada masa bayar, koma, total simpan, dan yang terakhir ada saldo terkininya. Nah, integer itu apa sih? Integer itu untuk menyimpan suatu data yang bersifat numerik, yaitu angka-angka 1 sampai 1000 gitu, angka 1, 2, 3. Nah, untuk di integer ini tidak bisa memakai koma atau menggunakan huruf. Nah, selanjutnya kita akan membuat stringnya. String itu merupakan tempat untuk menyimpan suatu variabel yang dimana menggunakan huruf, angka, spasi, dan lain. Nah, di string ini kita bebas, kita mau membuat 1 ke 2 atau pakai koma. Nah, itu bisa. String, nomor HP, lain, cetak buku, terus ada nasabah. Nah, kenapa saya membuat nomor HP di bagian string? Karena ketika saya membuat nomor HP di bagian integer, nah nilai nomor HP ini tidak mencukupi, sedangkan nomor HP ini ada penilaian dari angkanya ada 13 kalau enggak 12, sedangkan di integer ini harus pas 12 atau 11. Nah, sedangkan untuk 13 dia akan error. Nah, saya akan membuat arraynya. Pertama kita akan membuat array nomor nasabah terlebih dahulu, supaya pas saat kita membuat arraynya, yang kita gunakan itu adalah array nomor nasabah ini sebagai fondasi utamanya. Itu jangan lupa. Selanjutnya kita akan membuat string nama nasabah. New string 20. Nah, selanjutnya kita akan membuat integernya, saldo terakhir.
array sama dengan new integer array itu koma. Nah, sekarang kita akan membuat scannernya. Yang pertama, scanner input pertama, input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, yang kedua kita akan menggunakan scanner input yang kedua, ini kita copy saja. Kenapa scannernya ini seperti ini, harus agak miring, karena kita belum mengimport scannernya terlebih dahulu. Sini kita akan mengimportnya terlebih dahulu supaya scanner ini bisa digunakan. Import java .util.scanner. Nah, scanner ini apa gunanya? Scanner ini supaya si user ini bisa menginput data-datanya, macam nomor HP-nya apa, nomor nasabahnya apa, nama nasabahnya apa, terus saldo awalnya apa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian outputnya supaya terlihat rapi. Kita akan buat sama dengan panjang untuk selamat datang, segini cukup. Selamat datang di Bank Shin dan Maximek. Nah, kita copy saja. Nah, yap. Terus kita buat lagi enter slash n, yaitu untuk enter ke bawahnya outputnya. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam bagian pentingnya, yaitu kita akan membuat perulangan, yaitu looping menggunakan do while. Buka kurung awal saut enter saut, masukkan, tolong masukkan data terlebih dahulu. Nah, tolong masukkan data terlebih dahulu. Terus kita akan membuat inputan si user. Yang pertama adalah inputan nomor nasabahnya. Jangan lupa. Nah, untuk apa kita menggunakan slash t, supaya dia terlihat rapi. Kita buat i sebagai inputan usernya untuk nomor nasabah sama dengan input 2 dot next year. Nah, terus kita buat lagi nama nasabah. Nah, kita buat lagi sini inputan nama nasabahnya. Nama nasabah, jangan lupa untuk pakai arraynya i, berarti dia ini bisa nama nasabah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, sama dengan input dot next line. Kenapa saya sini menggunakan input saja, tidak input 2? Nah, saya di sini input di sini saya khusus gunakan untuk integer saja, sedangkan di input saya khusus gunakan untuk string. Nah, selanjutnya kita masuk ke saldo awal. Ini ke nomor HP terlebih dahulu, output nomor HP slash t enter nomor HP sama dengan input next line. Nah, terus kita masuk ke output dari saldo awalnya. Saldo awal
ST 2 saldo awal sama dengan input 2 dot next integer. Nah, untuk bagian pertamanya sudah selesai. Untuk bagian inputnya, sekarang kita akan masuk ke bagian dimana dia melakukan suatu transaksi tersebut, yang dimana dia ada bisa simpan dan bisa pinjam. Nah, sekarang kita masuk ke loopingnya juga. Kita masuk ke loopingnya, kita menggunakan looping lagi, looping do. Berarti kita akan menggunakan value 2 kali juga, jangan lupa. Nah, saat kita bertanya dulu kepada usernya, ada keperluan apa? Keperluan apa? Bapak atau ibu? Nah, terus kita buat lagi pilihannya supaya si user itu tidak pening. Pilihan +n untuk enter ke bawah. Kita buat pilihannya 1 yaitu simpan, terus slash lagi 2 yaitu pinjam, terus slash lagi yaitu pilihan. Kedua, nah sini kita akan buat dia menggunakan print, jangan println, supaya dia pas saat kita mengisi user itu mengisinya, dia tidak di bawah dari pilihan ini, tapi dia akan berada di sampingnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi inputannya. Saat ini kita tidak perlu buat saat lagi, kita buat keperluan sama dengan input 2 dot next integer kurung koma. Sepertinya ini agak error di kurung awal, nanti saya akan mengatur kembali. Nah, terus sesudah kita membuat input keperluannya, di sini si user itu bisa memilih simpan atau pinjam. Nah, misalnya dia milih pinjam, dia akan menuruti sesuai syaratnya. Nah, di syaratnya ini kan kita ketika pinjam, maka misalnya dia simpan kurang 50.000, maka biaya admin 2%, lebih dari 50.000 kena admin 1%, di 150.000 kena bunga, berarti dia untung bunga 5%. Nah, pinjam juga seperti itu, kena bunga 5%, kena bunga lagi. Nah, habis itu di pinjam ini ada biaya penanganan juga untuk masa bayar angsuran. Nah, kita buat terlebih dahulu yaitu untuk simpannya. Kita buat if dalam kurung keperluan sama dengan yaitu equals 1, jangan lupa itu kurung awal. Terus kita buat sautnya. Saut kita buat /n biar rapi. Nah, terus saut lagi system out println. Nah, terus kita buat saut lagi, berapa jumlah yang mau ditabung. Di sini kita buat print saja jumlah yang mau ditabung saja, jumlah yang mau ditabung. Terus kita enter, kita masukkan inputannya jumlah tabung supaya user bisa menginput jumlah yang dia mau untuk menabung. Sama dengan input 2 dot next integer. Nah, terus sudah kita membuat ini, kita kan ada lagi persyaratannya itu, yaitu misalnya ada kurang dari 50.000 maka kena biaya admin, misalnya lebih dari 50.000 kena biaya admin lagi. Nah, kita buat lagi dia, yaitu if lagi, supaya untuk persyaratannya. Nah, dalam kurung jumlah tabungnya kurang dari 50.000, kurung berawal, kena admin simpan, sama dengan jumlah tabung dikali 102%. Nah,
Untuk bunga simpannya 0, titik koma, jangan lupa titik komanya. Terus kita masuk ke else if nya, yaitu jumlah tabung lebih dari 50.000 dan berarti dan itu adalah di antara ya, di antara 50.000 di antara 50.000 dan 150.000 sampai 150.000 tabung 150.000. Nah, jangan lupa tutup kurung kurawal. Terus kita buat lagi admin simpannya. Jumlah tabung dikali 1% untuk biayanya. Terus untuk bunganya masih tetap 0 karena di sini dia masih menyimpan di bawah 150.000. Terus kita masuk lagi ke else if yang ketiga, yaitu apa tadi, 150.000 di bawah lagi 500.000. Nah, maka kena besar bunga 5%. Berarti untuk biaya adminnya itu tidak ada, berarti 0. Terus kita buat sini jumlah tabung lebih dari 150.000 23 dan jumlah tabung berarti diantara dan itu diantara ya, kurang dari 500.000 itu 23. Nah, yang itu tutup kurung kurawal karena bunga simpannya sebesar 5%. Terus untuk admin simpannya itu 0 karena dia sesuai persyaratannya tidak ada kena biaya admin untuk simpan antara 150.000 sama 500.000. Nah, simpan sama dengan 0. Terus kita masuk ke else nya, yaitu yang ini, simpan lebih dari 500.000 maka besar bunga 7% jumlah tabungan. Else untuk kurung kurawal bunga simpan kita nggak perlu lagi membuat yang ininya karena setiap yang lebih dari ini, bukan yang diantara ini, maka hasilnya akan masuk ke sini dia. Bunga simpan tabung dikali 7%. 7% itu 7/100. Simpan sama dengan 0. Nah, untuk biaya simpannya sudah selesai. Sekarang kita akan menjumlahkannya. Terus di sini kita hapus terlebih dahulu, kita enter. Total simpan sama dengan jumlah tabung ditambah bunga simpan dikurang admin simpan. Nah, ini kita buat kurung ya biar bagus. Terus kita buat saldo terkininya, yaitu saldo hasil dari penjumlahan ini sesuai yang di input usernya. Terkini sama dengan saldo awal tambah total simpan. Nah, untuk bagian simpanan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian else nya, yang dimana untuk bagian else itu tersebut else lupa tutup kurung kurawal /n garis berapi, terus jumlah yang mau dipinjam. Tadi kan jumlah yang mau ditabung, sekarang jumlah yang mau dipinjam. Nah, kita buat sini print dan print line supaya isinya di kanan bukan di bawahnya.
Terus kita buat lagi inputannya, jum pinjam, supaya user bisa memasukkan inputan berapa nominal yang mau dia pinjam. Jum pinjam sama dengan input 2 dot next integer itu koma. Nah, terus kita buat lagi pilihan untuk syarat yang ketiganya, itu masa bayar angsuran di bagian pinjam. Sebut masa bayar angsuran /n 1 0,5 tahun /n lagi 2 1 tahun dan /n lagi 3 2 tahun. Nah, terus kita buat lagi /n untuk pilihannya, pilihan titik 2. Sini kita buat print saja. Nah, untuk ini sudah jadi. Terus kita buat lagi inputan supaya si user bisa memilih masa bayar angsurannya. Di masa bayar sama dengan input 2 dot next integer. Nah, sudah selesai. Terus kita buat lagi yang seperti ini, syarat-syarat untuk pinjam sama masa bayarnya. Di masa bayar ini kita akan menggunakan switch case ya, sedangkan untuk jumlah pinjamnya ini kita akan menggunakan if dalam if dalam if, itu if else if nih. Nah, pertama kita akan buat if dulu, jum pinjam itu 1000 itu 23. Nah, untuk kurung awal jangan lupa. Terus kena bunga pinjam, jum pinjam, nah switch kurung masa bayar, terus case 1 titik 2 biaya penanganan sama dengan jum pinjam kali 1,5 per 100. Nah, break. Terus case 2 biaya penanganan sama dengan jum pinjam dikali 2 per 100, break, jangan lupa break. Case 3 masuk case 3 berarti kita akan membuat default, sebab cuma 3 pilihan, berarti kita pilihan pertama, pilihan kedua, dan default itu pilihan ketiga. Default titik 2 enter, biaya penanganan sama dengan jum pinjam dikali 5 per 100. Nah, selesai. Ini udah syarat, ada apa hint untuk koma tersebut. Kita akan menggunakan integernya. Sebenarnya bisa kita menggunakan double, tapi ketika kita menggunakan double hasilnya akan terlihat banyak, sampai hasilnya akan muncul huruf E. Nah, kita akan menggunakan integer ya di depannya. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat lagi else if nya, yaitu base break, jangan lupa tutup kurung kerawal, kita tutup kurung kerawal lagi, terus else if dalam kurung jum pinjam dikali bukan dikali ya, lebih
kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta 123. Nah, maka kena bunga pinjam sama dengan jum pinjam dikali 11% per 100. Nah, ini kita akan menggunakan switch lagi. Switch yang ini kita akan copy saja. Nah, selesai. Terus di sini kita akan buat lagi else if nya lagi. Else if kurang dari 7 juta jum pinjam kurang dari 7 juta 123, maka bunga pinjamnya dikali 15%, 15 per 100. Nah, terus switchnya kita copy lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi else nya, itu else. Nah, untuk else nya kita buat bunga pinjam sama dengan jum pinjam 20 per 100 ya, sesuai syaratnya 20% ya. Terus kita buat lagi switchnya. Nah, selesai untuk bagian pinjamnya. Nah, sudah selesai untuk bagian pinjamnya. Kita akan membuat total hasil inputan usernya, yaitu total pinjam sama dengan jum pinjam dikurang bunga pinjam dikurang biaya penanganan. Nah, terus kita buat saldo terkininya sama dengan saldo awal ditambah total pinjam. Nah, sudah selesai untuk bagian pinjamnya, yang mana ketika user membuat nilainya dia mau minjam lebih kurang dari 7 juta, maka dia dikali dengan 15% untuk bunga pinjamnya. Terus untuk biaya penanganannya, bisa dia mau milih 0,5 tahun, maka dia akan kena 1,5%. Untuk 2 tahun, untuk 1 tahun dia kena 2%, dan untuk 2 tahun dia kena 5%. Nah, di sini kita membuat hasil dari ini semua perkalian ini menjadi satu, yaitu di total pinjam. Terus kita membuat saldo terkininya, itu dari saldo awal inputan user ditambah dengan total pinjamnya dia berapa. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke bagian sort lagi, untuk kita bertanya apakah ada keperluan atau tidak, yaitu looping. Sort n sort apakah ada keperluan lain /n kita buat ada /n lagi kita buat tidak. Nah, terus kita buat lagi /n pilihan titik 2. Sini kita ganti jadi sort system out print, bukan system out println. Nah, selanjutnya kita akan membuat inputannya, yaitu line sama dengan input dot next line. Nah, untuk bagian input keperluannya sudah selesai, kita akan membuat loopingnya, itu while, dimana while
dalam kurung nasabah bukan nasabah ya, maaf, ada string ada dot equals ignore cache. Nah, sini kita buat lain ini kita hapus, kita tutup titik koma. Nah, lanjut sout /n. Nah, terus kita lanjut lagi sout untuk biar rapi ya, kasih garis. Terus kita lanjut lagi outnya, kita buat apakah si user itu mau cetak buku atau tidak. Cetak buku, kita bertanya kepada user ya, /n. Jika si user ya, pilih ya, kita /n lagi, si user pilih tidak. Nah, terus kita lanjut ke pilihannya, itu /n lagi, pilihan. Titik 2. Ini kita menggunakan seperti biasa, kita menggunakan print. Terus kita buat lagi inputannya, yaitu cetak buku sama dengan input dot next line. Kenapa next line? Karena sini kita buat untuk pilihannya itu ya, sedang, dan tidak ya. Oke, kita menggunakan next line. Nah, koma. Jika dia cetak, kita buat if lagi ya. Jika cetak buku dot equals. Nah, kenapa kita buat actual ignore cache? Kenapa enggak cetak buku saja seperti yang di atas lagi? Kan di atas kan menggunakan jumlah tadi keperluan sama dengan. Nah, actual. Kenapa kita pakai cetak buku equals ignore cache? Nah, kalau kita gunakan equals ignore cache ya, setiap kata yang kita gunakan ini string ya. Nah, setiap user input, misalnya user input ya besar, ya kecil, ya gini, nah, atau ya gini juga, maka hasilnya akan tetap ya ini, bukan yang lain. Makanya kita menggunakan equals ignore cache. Dan juga dia menggunakan two uppercase, yaitu yang mana two uppercase menggunakan huruf besar semua, dan ada juga yang two lowercase menggunakan huruf kecil semua. Ini saya menggunakan equal ignore cache, yang mana si user bisa input ya seperti ini, atau ya besar, atau ya kecil. Nah, selanjutnya kita buat lagi biaya cetaknya ya, sesuai syaratnya ya. Sesuai syarat biaya cetak, misalnya jika iya maka kena biaya 5.000. Nah, biaya cetak sama dengan 5.000. Nah, terus jika dia else, berarti dia jawabnya tidak ya. Biaya cetak sama dengan 0. Nah, untuk bagian cetak buku sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian inputan saldo terakhirnya, yang mana saldo terakhir /i. Kenapa /i? Karena kita menggunakan array ya, yang mana array yang ini 1, 2, 3, yaitu nomor nasabah i. Nah, terlanjut /i, saldo terakhir i sama dengan saldo terkini. Saldo terkini itu saldo dari simpan atau pinjam. Nah, dikurang biaya cetak. Nah, terus kita buat lagi soutnya, sistem out print-nya. Kita buat ini, saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut. Titik 2. Kita kasih print aja, print. Terus kita sini kita berikan plus, yang mana saldo terakhir
kita masukkan saldo terakhir ya. Nah, selesai untuk menampilkan saldo terakhirnya. Nah, sini kita ingin bertanya, apakah ada nasabah lagi sesuai dengan ini? Ada nasabah lagi? Apakah ada nasabah lain lagi? Nah, terus kita buat /n untuk ya, /n lagi untuk tidak. Nah, terus kita buat saut pilihannya, kita tambahkan sini saja ya biar tidak semak. Saut pilihan T2. Ini berarti kita menggunakan print, bukan println. Nah, selanjutnya kita buat supaya si user ini bisa menginput ada ya atau tidak. Nah, kita buat nasabah, buat ada aja, ada nasabah input dot next line. Nah, selesai. Terus di sini kita buat while-nya lagi, karena kita buat tadi 2 do di sini ya, do 1 do 2, maka kita buat while yang kedua sesuai do-nya. While-nya dalam kurung nasabah dot equals ignore case, supaya si user bisa menginput ada itu huruf besar atau huruf kecil, dalam kurung ada. Nah, maka sautnya /n, /n ya, /n aja biar tidak rapi. Terus habis saut riwayat, kita buat riwayat transaksinya, yang kita akan menggunakan area lagi. Transaksi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk loopingnya kita akan menggunakan for ini kan kita akan membuat array. Nah, for i sama dengan 1. Kalau kita buat 0, maka si nomor nasabahnya itu ada nilai 0-nya, maka kita buat 1. Nah, terus 1 i lebih kecil dari nomor nasabah. Nah, ini misalnya i-nya apa tuh, i-nya 4, nggak bisa dia kan, i-nya tetap 1. Nah, terus nomor nasabah kita buat length supaya ketika kita mau mengganti ini, ganti 4 atau 5 atau 6, nah kita tidak perlu lagi mencari lagi. Kita buat sini nomor nasabah ini menjadi lebih kurang dari nomor nasabah 7 sesuai dengan data yang di sini, nggak perlu lagi sesuai dengan indeksnya. Jadi kita buat length aja ya, length sama dengan i plus plus, dimana setiap dia melakukan perulangan maka dia akan saling itu bertambah. Nah, terus kita buat tutup kurung awal, kita buat sautnya nasabah ke plus nomor nasabah i. Nah, n atas nama kedua plus nama nasabah i plus string, terus n lagi
total saldo saat ini titik 2, jangan lupa plus lagi saldo terakhir. Nah, jangan lupa indeksnya I. Terus kita buat plusnya lagi, yaitu plus n plus string /n. Nah, selesai. Nah, terus kita buat lagi sini untuk ruang awalnya. Ini ada error di mana? Tunggu dulu, kita lihat dulu errornya itu di mana. Sistem out nomor nasabah I, lalu terakhir nama nasabah, lalu terakhirnya. Bukan kurung berawal, maka dia ada kesalahan di bagian-bagian ininya. Nah ini, ini kita tidak buat ada plus. Nah, sudah selesai. Nah, untuk codingannya sudah siap. Saatnya kita akan mengetes apakah berhasil atau tidak. Nah, sebelumnya dapat kalian lihat dulu. Pertama kita mengimport Java Auto Scanner ya, supaya kita bisa menggunakan scanner inputnya. Kedua, kita menggunakan integer untuk I total semuanya sampai dengan saldo terkini. Yang ketiga, kita menggunakan string untuk nomor HP, lain cetak buku nasabah, dan menggunakan integer nomor nasabah yang mana kita menggunakan array juga. Habis itu kita menggunakan string nasabah menggunakan array. Terus di saldo terakhir kita juga menggunakan array. Nah, di sini kita menggunakan do while untuk melakukan perulangan. Nah, di bagian sini kita menggunakan arraynya. Saatnya kita akan mengerat sesuai dengan syaratnya. Nah, selamat datang di bank Sishin dan Cimek. Tolong masukkan data diri terlebih dahulu. Nah, sesuai syaratnya diminta sini harus menampilkan 3 nasabah, di mana tiap-tiap nasabah harus ada yang 1, 2, 3 keperluan cetak buku, harus ada 2 yang iya. Maka kita buat sini nomor nasabah 1, nama nasabah. Sepertinya di bagian string input nama nasabah ini kita menggunakan print, makanya jadi seperti ini. Kita kali dulu, kita ubah ke print aja dengan print. Nah, selesai. Kita start lagi, run lagi jalan. Terus kembali ke samping dia, nomor nasabah 1, nama Filahi, nomor HP, tipu, nomor HP. Kita ulang lagi, nomor nasabah 1, nama nasabah Filahi, nomor HP 08 12 123. Beberapa asal. Untuk saldo awalnya saya buat 10 juta, 123. Nah, di sini saya akan keperluannya untuk simpan, yaitu 1. Jumlah yang saya tabung yaitu sekitar 300. Nah, untuk apa tidaknya apakah ada keperluan lain, saya jawab ada keperluan apa Bapak Ibu. Nah, di sini dia kan mengulang kembali lagi ke inputan yang pertama, yaitu simpan mah pinjam. Jadi kita jawab yang kedua, yaitu pinjam. Nah, terus jumlah yang mau dipinjam sekitar 200. Nah, untuk masa bayar unsurnya saya bayar sebanyak 0,5 tahun, yaitu setengah tahun. 1 kita pilih,
apakah ada keperluan lain? Kita jawab ada saja. Ada, saya mau isi ini, bisa. Nah, karena kita bisa mengisi ini, kita menggunakan yang dimana di sini kita menggunakan equals ignore cache. Makanya dia si user ini bebas mengisinya huruf besar kah, huruf kecil, asalkan hurufnya ini sama dengan yang di sini. Nah, misalnya dia adat, maka dia kebacaannya tidak. Nah, kita pilih dia yang simpan. Pinjam lagi ya, pinjam lagi. Terus mau jumlah mau pinjam sekitar 200 saja, ya 100.000. Saya mau bayar. Ini saya pinjam sekitaran 1 juta ya. Saya membayar sekitaran 2 tahun. Apakah ada keperluan lain? Tidak. Saya jawab tidak. Apakah mau cetak buku? Ya. Nah, sudah dapat saldo terakhirnya. Saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut, 10.765.000. Apakah ada nasabah lain lagi? Kita jawab ada. Karena di sini syaratnya kita suruh menampilkan 3 nasabah. Mana tiap-tiap nasabah harus ada yang 1 2 3 keperluan. Nah, berarti 1 2 3 1 atau 2 sampai 3 keperluan yang simpan pinjamnya. Jawab ada. Nah, nomor nasabah kita masukkan nomor 2. Nama nasabah Reza. Nomor HP 08. Kita isi asal-asal saja untuk nomor HP. Saldo awalnya kita buat sekitar 11 juta saja. Yang banyak-banyak kali. 3 1 2 3. Nah, kita pilih dia ke pinjam yang untuk pertama kali pinjam. Terus jumlah yang mau dipinjam sebesar 400.000. Kita masa bayar angsurannya kita pilih yang 1 tahun. 2. Apakah ada keperluan lain? Kita jawab ada. Ada keperluan apa Bapak Ibu? Kita pilih pinjam lagi. Saya mau pinjam sekitar 500.000 lagi. Nah, terus saya mau bayar antara 3 tahun, yaitu yang 2 tahun. Apakah ada keperluan lain? Ada. Jawab lagi. Kita pilih simpan. Saya mau jumlah menabung sekitar 500.000 saja. Jangan 500.000, kita tabung 300.000. Nah, terus apakah ada keperluan lain? Tidak, kita jawab. Apakah mau cetak buku? Ya. Nah, sekarang sudah masuk hasilnya. Apakah kalian lihat? Terus apakah ada nasabah lain lagi? Ada, kita jawab. Nah, sekarang kita masuk ke nasabah yang ketiga, yaitu nomor nasabah 3. Nama nasabah keluar saja sesuai nama saya juga. Nomor HP 08. Saldo awalnya kita buat 12 juta berurut ya. Nah, untuk pilihannya kita pilih simpan saja, simpan sekitaran 500.000. Nah, apakah ada keperluan? Ada, kita jawab. Kita pilih simpan lagi, kita mau simpan 300.000. Terus ada, kita jawab lagi, kita mau pinjam sebanyak 100.000. Maka 1,5 tahun saya mau bayar. Apakah ada keperluan lain? Tidak. Apakah mau cetak buku? Ya. Tapi di syaratnya sini harus ada 2 yang cetak buku. Nah, kita buat jawab tidak aja untuk yang terakhir. Tidak. Nah, sekarang sudah dapat saldonya sekitar 12 jutaan. Apakah ada nasabah lain lagi? Kita jawab tidak, karena sudah syarat itu 3 nasabah. Tidak. Nah, riwayat transaksi hari ini adalah sebagai berikut. Nasabah 1 atas nama Filahi Akbar dengan total saldo saat ini 10 juta sekian. Nasabah kedua atas nama Reza dengan total saldo saat ini 11. Nama nasabah ketiga Akbar dengan total saldo 12 juta. Nah, sekian dari video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengkodingan atau salah ucapan, saya minta maaf. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.